Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran kita mengenai tentang vektor. Terakhir kemarin Ibu bahas mengenai vektor DR3 atau vektor ruang. Seharusnya setelah pembahasan tentang konsep vektor, pembahasan selanjutnya adalah operasi pada vektor. Namun kali ini Ibu bahas terlebih dahulu mengenai vektor posisi. Baru nanti setelah ini kita akan balik ke operasi vektor. Jadi di sini pada buku kalian terdapat pada halaman 173. Bisa kalian lihat di buku paketnya masing-masing supaya lebih memahami. Di sini disebutkan bahwa vektor posisi adalah vektor posisi suatu titik adalah sebuah vektor yang pangkalnya di titik pangkal koordinat dan ujungnya di titik itu. Atau mungkin lebih sederhana bahasanya adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi misalkan di sini ada titik P. Jadi di sini ada titik P. Dia berpangkal di titik O. Nih titik O di sini yaitu titik pusat koordinat. Jadi ini kan titik pusat koordinat nih, dia posisinya di 0,0 atau disebut juga dengan titik origin. Jadi di sini posisi pangkalnya di O sini 0,0. Kemudian ujung titiknya di sini di titik P. Nah, jadi ini yang disebut dengan vektor posisi. Titik pangkalnya tepat berada di 0,0, ujungnya di suatu titik di sini atau disebut juga dengan titik P. Di sini disebutkan dengan vektor OP. Vektor OP atau bisa juga disebut dengan vektor P kecil tapi ya. Nah, kalau di sini kan biasanya koordinat titik P di sini, koordinat titik P kita baca dia x-nya, sumbu x-nya berada di 1 2 3 4. Jadi di sini titik koordinat titik P 4,2 karena di titik Y di sini 2. Berarti koordinat titik P di sini 4,2. Nah, untuk vektor OP sendiri berarti karena dia pangkalnya di 0,0, maka vektor OP ini atau P kecil itu sama dengan 42. Artinya dia geser ke kanan sejauh 4 satuan, ke kanan 4 satuan, ke atas 2 satuan. Jadi di sini disebutkan secara umum vektor posisi sebuah titik P. Jadi di sini koordinat titik P x, y, maka vektor P di sini adalah sama dengan x, y. Jadi besaran vektor P di sini x, y ini sama dengan koordinat titik P yaitu x, y. Oke, Ibu buatkan contoh lain supaya kalian lebih memahami mengenai vektor posisi. Di sini ada titik A, B, sama C. Jadi yang dinamakan dengan vektor posisi di sini dia semua berpangkal di sini di titik 0,0. Jadi vektor posisi di sini pangkalnya di titik 0,0, ujungnya di titik tertentu. Kalau dalam kasus ini ada titik A nih, ada titik B, ada titik C. Sekarang kita ambil dulu misalkan yang A. Koordinat titik A di sini. Jadi di sini koordinat titik A. Di sini kan dia untuk sumbu x dia 3, jadi 3. Kemudian untuk koordinat di titik Y 3, sehingga koordinat titik A di sini adalah 3,3. Nah, maka vektor posisi karena koordinat titik A 3,3, maka vektor posisi titik A di sini, adalah nih vektor A ditulis dengan A kecil, atau bisa juga di sini karena dia titik pusatnya O ya, jadi di sini OA. Jadi vektor OA sama dengan, kalau ditulis dalam vektor kolom berarti 3, 3, atau kalau vektor baris dia ke samping. Jadi di sini koordinat titik A dia berada di 3,3, sehingga vektor posisi titik A adalah A kecil atau OA sama dengan 3, 3. Yang B, koordinat titik B. Nah, koordinat titik B di sini, koordinat titik B di sini untuk sumbu x dia 1, kemudian koordinat sumbu y dia negatif 2, sehingga di sini 1, negatif 2. Maka vektor posisi titik B, vektor posisi titik B adalah B kecil, tanda vektor tanda panah atasnya,
atau sama aja dengan OB, jadi sama dengan 1 negatif 2. Kemudian yang terakhir yang C, koordinat titik C, sumbu X nya, koordinat titik X nya negatif 2, kemudian yang Y nya dia di 1, sehingga di sini koordinat titik C negatif 2,1 atau vektor posisi titik C, vektor titik C kecil, vektor C atau sama dengan OC sama dengan negatif 2, 1. Nah, itu dulu untuk pengertian mengenai vektor posisi. Oke, untuk selanjutnya ada juga istilah yang dinamakan dengan vektor satuan. Jadi di sini pengertian dari vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Jadi kalau dalam bidang atau dimensi 2, kalau vektor satuan searah sumbu X itu dinamai dengan I, kalau satuan searah sumbu Y dinamakan dengan J. Jadi setiap vektor dapat dinyatakan sebagai vektor posisi AI ditambah BJ, artinya A satuan ke kanan ditambah B satuan ke kiri. Oleh karena itu vektor posisi titik P 4,2 dapat ditulis menjadi vektor Pi atau sama dengan vektor OP sama dengan 4I ditambah 2J, artinya 4 satuan ke kanan ditambah dengan 2 satuan ke atas. Oke, selanjutnya di sini ada gambar vektor posisi OA dan vektor posisi OB. Kemudian ada juga di sini vektor AB. Jadi di sini ada vektor OA, vektor OB, yang ini yang mana OA sama OB ini adalah vektor posisi. Kemudian ada juga di sini vektor AB. Nah, vektor AB di sini besarannya adalah negatif 4, 2 AB. Dia ke kiri sejauh 4 satuan, kemudian ke atas 2 satuan. Sehingga untuk vektor AB di sini dia besarnya min 4, 2. Nah, kemudian di sini misalkan vektor A sama dengan vektor OA dan vektor B sama dengan vektor OB, sehingga vektor ini, vektor A dan B tadi merupakan vektor posisi, yang mana untuk A tadi besaran vektornya adalah 3, 2, dan vektor B sama dengan vektor OB sama dengan negatif 1, 4. Nah, kemudian jika dihitung nih nilai B dikurangi nilai vektor B dikurang vektor A, maka akan diperoleh B dikurang A tadi, yang B tadi vektornya min 1, 4, vektor A nya di sini vektor A di sini 3, 2. Jadi min 1 dikurang 3 sama dengan negatif 4, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, ternyata nilai dari vektor B dikurang vektor A sama dengan nilai dari vektor AB. Ini kan sama nih, negatif 4, 2. Nah, maka dengan kata lain vektor AB ini sama aja dengan vektor B dikurang vektor A, atau sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Atau dapat disimpulkan bahwa vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Atau disebutkan di sini secara umum, misalkan koordinat A x1, y1 dan B x2, y2, maka vektor posisi titik A adalah vektor A x1, y1 sama aja dengan x1i ditambah y1j, dan vektor posisi titik B adalah vektor B sama dengan x2, y2, atau dalam vektor satuan disebutkan x2i ditambah y2j, sehingga vektor AB itu dapat ditentukan sama dengan vektor B dikurang vektor A. Jadi kalau AB kebalikannya nih, B dikurang A sama dengan x2 dikurang x1, y2 kurang y1 sama dengan x2 dikurang x1i ditambah y2 dikurang y1j. Oke, kita langsung ke contoh soal. Oke, misalkan di sini ada vektor posisi A. Jadi koordinat titik A dulu. Koordinat titik A di sini dia sumbu x-nya 2, sumbu y-nya 4, sehingga koordinat titik A di sini 2,4, atau vektor posisi A atau vektor posisi OA itu sama dengan 2,4. Kemudian yang B, koordinat titik B di sini x-nya negatif 4, y-nya 2, sehingga B di sini adalah negatif 4,2. Nah, kita akan menentukan vektor AB. Misalkan tentukan vektor AB.
Nah, untuk menentukan vektor AB ada dua cara. Yang pertama dengan cara geometri, kemudian yang kedua dengan cara analitik. Nah, kalau dengan cara geometri ini dengan cara digambar. Jadi kalau menentukan vektor AB tinggal kita hubungkan titik A ke titik B yang mana pangkalnya di A, ujungnya di B. Pangkalnya di A jadi ujung panahnya di B. Sehingga di sini tinggal kita hitung berapa satuan ke kiri, kemudian berapa satuan ke atas atau ke bawah. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita hitung kan dia pergeserannya ke kiri sebanyak, di sini karena ibu hitungannya per dua kotak ya, jadi kita hitungnya per dua kotak, 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini dia 6 satuan ke kiri, kemudian ke bawahnya dia 1 2, berarti dia ke bawah 2 satuan. Nah, jadi tadi vektor AB dia 6 satuan ke kiri berarti dia negatif 6, 2 satuan ke bawah berarti dia negatif 2, sehingga vektor AB min 6 min 2. Nah, sekarang yang kedua dengan cara analitik. Nah, untuk cara analitik ini yang pertama dulu, untuk koordinat titik A kan tadi ada 2,4, yang B negatif 42. Artinya yang ini untuk XA nya, koordinat X pada titik A di sini sama dengan 2. Kemudian YA, koordinat sumbu Y untuk titik A, yaitu YA di sini sama dengan 4. Kalau yang di sini berarti XB, koordinat X untuk titik B sama dengan negatif 4. Kemudian YB-nya, koordinat sumbu Y untuk titik B di sini sama dengan 2. Nah, untuk cara analitik ini berarti dari titik A ke B, berarti dari titik, karena kan kita mencari vektor AB, berarti dari titik A ke B, berarti untuk X-nya dulu, untuk mencari X-nya ini sama aja dengan XB dikurang XA, dikurang XA, jadi kebalikannya ya. Kalau AB, karena kita mencari AB berarti B dikurang A. B XB nya negatif 4, kita kurang dengan XA nya 2, negatif 4 dikurang 2, punya utang 4 ditambah utang lagi 2 berarti negatif 6. Kemudian untuk Y nya berarti YB kurang YA, YB nya sama dengan 2 dikurang 4, punya 2, kemudian kita kurang atau kita bayar utang 4, sisanya negatif 2, sehingga diperoleh vektor AB. Jadi kita peroleh vektor AB di sini sama dengan XY sama dengan negatif 6 negatif negatif 6 negatif 2. Jadi vektor AB sama dengan negatif 6 negatif 2.